Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamun ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kaifa halukum jami'an? Ustazah harap semuanya sehat-sehat ya. Nah, pada pertemuan hari ini, di semester 2 ini, materi yang akan kita bahas adalah tentang dakwah Islam keluar kota Mekah. Nah, dakwah Islam keluar kota Mekah dan Amul Husni dan Isra Mi'raj. Nah, untuk bab yang pertama ini kita akan membahas tentang dakwah Islam keluar kota Mekah. Silakan dibuka dulu bukunya halaman 35. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang dakwah Rasulullah ke Taif. Nah, semakin hari ini penduduk Mekah, orang-orang kafir Quraisy itu semakin membenci tentang dakwah Islam. Kebenciannya itu semakin tumbuh, semakin hari semakin tumbuh. Banyak penyiksaan-penyiksaan yang dilakukan oleh kafir Quraisy kepada umat muslim, tidak hanya sahabat dan orang-orang muslim lainnya, tapi Rasulullah pun juga mengalami beberapa cacian dan hinaan oleh orang-orang kafir Quraisy. Nah, Rasulullah ini mengkhawatirkan keselamatan kaum muslimin. Kemudian beliau berusaha mencari tempat baru di luar kota Mekah untuk mendakwahkan Islam. Karena orang-orang kafir Quraisy ini sangat membenci dakwah Islam dan Rasulullah khawatir tentang keselamatan kaum muslimin, akhirnya Rasulullah berpikir, Rasulullah ingin dakwah di luar kota Mekah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk pergi ke Taif. Nah, Rasulullah berangkat ke Taif ini pada bulan Syawal tahun ke-10 dari nubuah. Jadi 10 tahun setelah kenabian, yaitu pada bulan Syawal Rasulullah berangkat ke Taif. Nah, Rasulullah berangkat ke Taif bersama dengan sahabatnya, yaitu Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Zaid ini juga termasuk pembantu Rasulullah. Ini sahabat yang selalu ada bersama Rasulullah ya. Kemudian jarak antara Mekah dengan Taif itu panjangnya 135 km. Masya Allah, 135 km. Nah, dan itu dari Mekah ke Taif itu setara sama dengan dari Bekasi ke Cimahi ke Bandung. Jaraknya sepanjang itu dari Bekasi ke Bandung. Nah, dari Mekah ke Taif itu jaraknya sama dengan dari Bekasi ke Bandung. Dan Rasulullah bersama Zaid ini pergi menggunakan jalan kaki, pergi dengan jalan kaki. Masya Allah, coba bayangin, kita dari Bekasi ke Bandung jalan kaki, sampainya berapa lama itu? Karena zaman dahulu tidak ada kendaraan selain unta atau keledai kan. Tapi Rasulullah pergi ke Taif dengan jalan kaki. Nah, ini adalah peta dari Mekah ke Taif. Beliau melewati Arafah, melewati gunung, melewati Wadi Muharram, Thaqif, kemudian ke Taif. Nah, kenapa sih Rasulullah itu memilih Taif sebagai tempat dakwahnya? Nah, karena kota Taif ini dipimpin oleh
orang-orang yang berasal dari keturunan Bani Thaqif. Nah, Bani Thaqif masih memiliki hubungan dengan Bani Hashim keluarga Rasulullah. Jadi Rasulullah berharap karena Bani Thaqif ini, orang-orang Taif ini adalah masih memiliki hubungan saudara dengan Bani Hashim keluarga Rasulullah. Jadi Rasulullah berharap jika orang-orang Bani Thaqif ini mau menerima dakwah Islam. Nah, selama beliau perjalanan dari Mekah ke Taif, setiap beliau melewati sebuah kabilah, sebuah perkampungan, sebuah penduduk, beliau selalu mengajak mereka kepada Islam. Beliau selalu mendakwahi mereka untuk masuk Islam. Contohnya, ketika Rasulullah dari Mekah ke Taif melewati Arafah. Nah, di situ ketika ada penduduk, Rasulullah berhenti. Rasulullah mengajak orang-orang di situ untuk masuk Islam. Di setiap perjalanan, setiap orang yang dia temui, setiap ada perkampungan, beliau mengajak orang-orang untuk masuk Islam. Tapi tidak ada satupun yang memenuhinya. Setibanya Rasulullah dengan Zaid di Taif, beliau menemui pemimpin penduduk Taif, menemui pemimpinnya dulu. Nah, pemimpinnya itu adalah 3 bersaudara, yaitu bernama Abdul Jalail, kemudian Ma'ub dan Hubaib, dan anak-anak dari Amr bin Umair Ats-Tsaqif. Nah, Rasulullah datang menemui mereka, kemudian mengajak mereka untuk masuk Islam. Kemudian ketiga bersaudara ini langsung menolak ajakan Rasulullah. Mereka, para pemimpin Taif, setelah mendengar ajakan Rasulullah, ketika mendengar dakwah Rasulullah untuk mengajak masuk ke Islam, mereka justru mengusir Rasulullah dan Zaid bin Harithah. Tidak hanya diusir, akan tetapi beliau dicaci dan dihina. Setelah diusir, mereka juga dimaki-maki, dihina, dijelek-jelekan Rasulullah, dijelek-jelekan agama Islam. Akan tetapi Rasulullah tetap bersabar dan tenang. Meskipun beliau dihina, beliau tetap sabar. Nah, setelah pergi dari rumah ketiga pemimpin tadi, Rasulullah menetap beberapa hari, sekitar 10 hari di kota Taif. Nah, selama tinggal di kota Taif selama 10 hari itu, setiap hari, setiap waktu, Rasulullah mendakwahkan Islam kepada penduduk Taif. Ketika ada yang datang menemui beliau, atau ketika beliau sedang pergi ke penduduk, mereka selalu mengajak penduduk Taif untuk masuk Islam. Nah, bagaimana reaksi penduduk Taif? Apakah mereka menerima ajakan Rasulullah ataukah mereka malah menolak ajakan Rasulullah? Untuk selanjutnya akan kita bahas di pertemuan berikutnya ya. Cukup sampai di sini penjelasan Ustazah tentang dakwah Rasulullah ke Taif bagian pertama. Insya Allah akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke Ustazah. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.